Nah, pengertian tentang agent dan calo dan makelar, ya, kemudian tentang broker. Nah, di Indonesia ini sebetulnya unik, ya, lucu banget, sering terbalik-balik. Contoh, ya, sebetulnya kalau misalkan dibilang kondominium, apartemen, itu adalah dua istilah yang berbeda. Kalau kita bilang apartemen, kalau istilahnya dari pusatnya sana di Amerika, apartemen itu adalah disewakan. Ya, apartemen itu adalah rental apartment. Nah, kemudian kalau misalkan kondo itu adalah yang diperjualbelikan. Tapi di Indonesia rancu. Ya, kondominium itu bahkan tidak pernah dikenal. Ya, awalnya adalah apartemen. Oke. Nah, itu juga sama yang terjadi dengan istilah agent. Makelar dan calo sebetulnya memang sudah ada dari zaman kapan saja, ya, tapi konotasi yang diberikan oleh makelar dan calo itu kayaknya kasar sekali. Jadi bagi mereka itu adalah sesuatu istilah yang merendahkan. Nah, sekarang terminologi yang harus dibenarkan adalah tentang agent dan broker. Kalau di Amerika, again, saya selalu berkiblat ke Amerika. Ya, bukan berarti kenapa, tapi karena memang dunia real estate agency yang mumpuni itu memang dari dunia Western. Ya, awalnya itu dari UK, kemudian merambah ke Amerika pada saat mereka menemukan area baru seperti itu. Tapi dunia calo dan makelar itu udah dari dulu juga sudah ada. Nah, cuman dibukukan ya, di scientific-kan ya memang baru 30-40 tahun yang lalu lah, tahun 1960-an. Nah, kalau pengertian agent itu sebetulnya adalah mereka yang melakukannya. Ya. Nah, kemudian pengertian tentang broker itu adalah yang mempunyai office. Jadi sebetulnya ada dua yang harus kalau misalkan kita bilang dipisahkan. Satu adalah agent, mereka yang memang di lapangan praktisinya, dan satunya adalah yang mempunyai kantor. Nah, kalau di Indonesia juga kebalik-balik, broker itu ya agent itu ya broker gitu. Dan kemudian ditambah lagi sekarang istilah yang lagi populer adalah realtor. Nah, realtor itu sebetulnya adalah istilah yang dipakai atau nama yang dipakai untuk mereka agent yang memang menjadi membernya National Association of Realtor di Amerika. Jadi sebetulnya nama itu sudah dilisensikan, tidak bisa dipakai untuk umum, publik. Tapi kita jadi terbalik-balik semua. Nah, mengapa saya bicara tentang agent dan broker ini? Karena kebanyakan yang di luar sana mengerti bahwa ada satu asosiasi kita dan semuanya itu harus menjadi member dari asosiasi ini. Padahal kalau di negara-negara tetangga itu selalu dibuat ada dua asosiasi yang berbeda. Satu adalah asosiasi agentnya, pelaku bisnisnya, dan kesatunya lagi adalah pemilik bisnisnya. Itu asosiasi broker. Bahkan kalau di Thailand itu ada satu asosiasi lagi yang memang in-house sales developer, itu juga ada asosiasinya, supaya teman-teman mungkin menjadi jelas dan masyarakat menjadi mengerti juga tentang istilah ini. Nah, kemudian tentang pengertian bahwa calo dan broker dan kemudian makelar, apakah kemudian saya menjadi tersinggung kalau misalkan rekan-rekan semua kadang-kadang ngomong saya, oh Lin, lu broker, atau lu calo ya, lu makelar ya. Mengapa itu bisa menjadi sebuah konotasi sepertinya negatif? Ya, karena bagi mereka kemungkinan besar adalah agent yang mereka tahu itu tidak melakukan tugasnya dengan baik. Kita di Indonesia ini sebetulnya cukup enak ya, karena anybody can be agent ya, tanpa perlu ada license. Di negara tetangga, rekan kita, Malaysia, Singapura, Anda menjadi agent itu ada tesnya, Anda ada examnya yang Anda harus ikuti. Pemerintah sudah mulai menuju ke arah sana, ya, dan industri ini harusnya memang diedukasi untuk ke arah sana, tapi memang belum ketok palu. Ya. Tapi kalau misalkan saya bilang rekan-rekan ingin menjadi agent, jadilah agent yang memang dengan edukasi yang benar.
dan jadilah agent yang profesional. Dan untuk menjadi agent yang profesional itu, Anda setidaknya harus kompeten dan mengerti industrinya dengan baik. Karena kenapa? Look, agent ini, mengapa saya bilang Anda harus mengerti dengan legalitas dan semua yang pengetahuan yang baik? Karena Anda sadar tidak bahwa yang di tangan Anda ini nilainya tidak hanya 100 juta, 200 juta. Bahkan Anda kalau misalkan memang sudah di kelas sana yang bisa menjual satu building atau satu hotel, itu harganya bisa ratusan miliar. Can you imagine? Apakah Anda sudah mempunyai pengetahuan yang mumpuni untuk menjelaskan semua detail tentang cash flow, tentang apa itu merger, apakah itu tentang share-nya, bagaimana hotel operatornya, bagaimana operationnya, itu Anda harus mengerti semua. Ya. Jadi saya rasa dunia agensi Indonesia, industri ini adalah sesuatu yang sangat bisa dijadikan untuk masa depan rekan-rekan semua yang ingin mencari karir yang memang bisa untuk dibanggakan nantinya, tapi memang Anda harus belajar dari sources yang benar, dari sumber yang benar, dan mendapatkan ilmu yang benar juga untuk menjadi seorang agent yang memang bisa diandalkan. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Ada lagi mau disampaikan? Banyak sebetulnya, tapi nanti aja.